Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Langsung aja video kali ini gue mau sharing, gue mau cerita tentang kemarin gue membeli handphone 11 Pro ini yang sangat-sangat menyedihkan sih, menyedihkan banget, sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat membagongkan. Gue tuh beli HP ini di bulan Desember. Maret kemarin itu emailnya keblokir sama bea cukai. Lebih kecewanya lagi, gue beli handphone ini di toko yang terkenal di Instagram, salah satu mall di Tangerang, yaitu di Tang City. Supaya ini dijadikan pelajaran sama kalian, kalau mau beli handphone itu harus teliti. Lagi itu handphone second ya, mau handphone second, handphone baru, sekarang kalian harus teliti. Awalnya itu gue beli handphone ini tuh, lihat tuh di harga di toko itu kayak harganya lebih miring gitu. Dan emang gue cari itu yang harganya lebih miring. Nah, dapatlah gue handphone yang garansinya intern ya. Kalau garansi itu kan ada beberapa jenis ya, ada intern sama resmi yang gue tahu. Udah gitu, bodohnya gue tuh nggak pernah baca berita email atau gue tahu. Yang penting gue beli body bagus, baterai segala macam itu bagus gitu. Apalagi mbak-mbaknya ngomong ini tuh masih baru, bukan second katanya gitu. Dan ternyata setelah gue 3 bulan pemakaian, sekali HP gue nggak ada sinyal, tidak ada layanan. Tapi dimasukin kartu bisa. Terus dari bulan Desember itu pas gue beli itu nggak ada kendala apa-apa, ada sama sekali masalah trouble apa-apa, bener-bener kayak ya udah kayak pada HP pada umumnya gitu, nggak ada, pokoknya nggak ada kendala sama sekali. Dari 90 hari kemudian, 3 bulan lah ya kan, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan itu no service, anjay. Gue tuh kalau ngecas HP pasti gue kasih mode pesawat atau mode airplane ya, supaya tidak bahaya. Karena gue pasti kalau gue cas itu gue tinggal tidur atau enggak gue ketiduran. Kalau ya gue ngeliat udah 100 ya pasti gue cabut gitu. Kalau misalnya pas gue nyalain tuh pagi-pagi, gue inget banget sebelum gue berangkat kerja, itu gue nyalain kan mode airplane-nya, gue matiin, gue cabut. Terus itu cuma ada sinyal 3G doang. Itu kan 4G kan, gue kalau pakai Telkomsel itu 4G gitu. Terus 3G. Nah, gue berpikir oh mungkin lagi ada gangguan sinyal. Kan biasanya kan kayak gitu kan, pasti ada gangguan sinyal. Nah, terus tiba-tiba gue berangkat tuh kerja dengan masih biasa aja. Terus gue ke teman-teman gue dong, yang pakai provider yang sama gitu. Gue tanyain satu persatu, gue tanyain mereka, emang Telkomsel lagi ada problem ya? Gue bilang gitu. Emang kenapa kok ini HP gue nggak ada sinyal? Mereka sinyalnya itu dari malam lancar-lancar aja gitu, sampai pagi itu pun mereka sinyalnya masih 4G gitu. Dan gue kayak, hah, apa HP gue yang rusak? Itu. Dan gue nyangkanya itu dengan HP gue nih gitu. Nah udah gitu gue masih berpikir positif karena itu masih ada sinyal 3G dan masih bisa di internetan. Sampai pulang itu gue pulang sekitar jam 2 siang. Gue pulang, cabut kartu. Terus ternyata gue pasang lagi, ternyata malah no service. Mantap, ternyata malah no service. Dan gua restart HP, ternyata nggak ada perubahan sama sekali, masih no service. Gue makin panik asli. Nah terus akhirnya gua buka YouTube, ternyata itu bener-bener kayak kosong banget, kayak no service. Ternyata udah gue ikutin step per stepnya, itu bener-bener nggak ngaruh apa-apa. Akhirnya akun servis khusus servis iPhone di Instagram, dia itu bilang kalau misalnya nggak no service itu bisa terjadi IC basebandnya kena gitu. Dan gue langsung berpikiran, oh karena HP gue kebentur kali ya. Tapi gue tuh kebentur itu nggak tahu apa-apa nih, kayak gini nih, sorry, gimana sih, ini nih ada retakan nih, sedikit ini. Gue kira ini tuh karena benturan itu dia tuh jadi bermasalah gitu, no service. Tapi yang gue membingungkan, kalau katanya kalau kena IC basebandnya itu tidak ada modem, IMEI modemnya itu nggak keluar gitu, apa gitu, gue juga kurang begitu paham. Terus itu tuh ada semua, dan aplikasi SIM-nya itu juga ada gitu. Jadi gue makin panik lah asli. Terus di situ ada ngikutin dari restart HP, copot kartu,
restart jaringan, perbarui iOS. Kebetulan iOS gue belum diperbarui kan, gue 14.0 ke 14.1 kalau nggak salah. Itu langsung gue perbarui, tapi ternyata nggak ngaruh apa-apa. Gue makin panik kan. Akhirnya setelah itu gue tanya ke tuh akun service itu, berapa benerin IC baseband? Ternyata harganya itu 3 juta ya, 3 juta. Gue beli HP sekitar 15 jutaan, terus gue harus benerin IC basebandnya 3 juta, dan itu baru pemakaian 3 bulan. Gue kayak setelah gue berkonsultasi via online, gue memutuskan buat balik lagi ke toko yang gue beli handphone. Dia bilang, sampai gue bilang, "Mbak, ini kenapa HP saya?" Nggak dipintain notanya, nggak dipintain kardusnya, nggak dipintain buktinya apa, cuma diambil HP-nya aja. Dia bilang HP gue lagi perbarui sistem, ditunggu 24 jam. And then gue kayak, HP gue kenapa asli? Yaudah gue pulang. Terus temen gue bilang, gue cerita ke temen gue, terus gue gak dapet kabar dari temen gue, coba lu cek emailnya di Kepabean. Ternyata emailnya itu belum terdaftar di Kepabean. Wah, gue langsung kayak shit. Akhirnya gue tunggu sampai 24 jam. Nah, terus gue nemuin lagi nih video yang sama di TikTok. Yaitu kan di TikTok tuh suka ada FYP-nya itu yang bener-benerin handphone gitu kan. Nah, kebetulan itu handphonenya sama persis kejadiannya kayak gua gitu. Nggak ada sinyal, no service. Gua chat lagi, gua iniin sama dia, terus dia bilang, "Kak, coba beli kartu Smartfren-nya dulu. Kalau pakai kartu Smartfren-nya bisa, itu kemungkinan besar IC baseband-nya nggak kena," katanya gitu. Kalau misalnya pakai kartu Smartfren aja nggak bisa, berarti itu udah fix, itu ada kendala di hardware-nya, bukan software-nya lagi. Akhirnya gue kayak, gitu. Dan ternyata gue tanpa mikir panjang, gue langsung beli itu kartu Smartfren ke counter. Dan bener, ternyata HP gue itu pakai kartu Smartfren bisa. Smartfren. Akhirnya gue pasang, gue chatting lagi, HP ku bisa pakai kartu Smartfren, gue bilang gitu. Oh, berarti itu bukan karena kena IC baseband-nya. Setelah gue chat lagi yang di TikTok itu, dia bilang gini, dia suruh bilang, "Kak," terus gue bilang, "Ini gimana kalau saya mau pakai kartu Telkomsel atau provider yang lain?" Gue bilang. Terus dia bilang, "Kakak harus unclock," katanya gitu. Unclock? Apaan tuh unclock? Apaan tuh unclock? Terus kata dia, unclock itu supaya HP kakak bisa dipakai semua provider gitu. Dan gue kayak kaget lah, baru tahu gue nih pakai gitu kan. Ya udah, akhirnya gue coba tuh. Gue langsung tanya harganya berapa. Ternyata harganya itu 350.000. Wow gitu. Terus gue udah, akhirnya ya udah Kak, gue bilang terima kasih banyak atas pencerahannya, gue bilang gitu, karena gue masih mengharapkan yang di tempat handphone gue. Lanjut ya, yang gue kan balik lagi ke toko lama. Akhirnya 2 hari nggak ada perubahan, 3 hari nggak ada perubahan, sampai 1 minggu nggak ada perubahan. Gue belum menghubungi apa-apa. Akhirnya gue hubungin lagi pas HP gue kena, pas 1 minggu itu, 1 minggu gue hubungin lagi via chat. Gue bilang, ini gue chatnya SPG-nya ya. Gue chat, ini kok belum bisa juga gitu. Iya Kak, tunggu aja. Ditunggu sampai kapan anjir? Gue tuh aduh, tanpa kartu Telkomsel gue bisa apa di sini? Ya udah, akhirnya dia tunggu seminggu apa segala macem, nggak ada. Gue tunggu seminggu, gue tunggu 2 sampai 2 minggu, nggak ada lagi. Gue tunggu 3 hari, nggak ada lagi. Akhirnya nggak ada kabar lagi. Akhirnya gue chatting akun Instagram officialnya. Gue bilang gini, langsung gue ancam pada intinya. Gue bilang kalau misalnya nggak sanggup buat balikin ini, saya mau minta balikin uang aja, gue bilang gitu kan. Dan saya mau review di YouTube, gue bilang gitu. Walaupun YouTube saya belum gede, tapi bisa ngaruh lah, bisa gue taruh di thumbnail gue kayak gimana. Gila, gue ancam kayak gitu. Ternyata dia takut bro, ternyata dia takut. Dan bener kayak
langsung kayak nggak enakan gitu. Terus ya udah Kak, coba minta emailnya, minta foto nota, minta foto dus, sama minta bukti pembayarannya, itu nota ya, bukti pembayarannya. Anjir, dari kemarin gue nggak dipintain apa-apa, sekarang gue baru dipintain itu, asli. Terus akhirnya ya udah Kak, kartunya pasang aja. Ya udah Kak, mohon maaf atas tidak kenyamanan ya gitu. Dia respon dengan baik sama dia. Ya udah akhirnya segitu chat dia bilang, ya udah Kak, tinggal tunggu 2 hari. Jangan gue bilang jangan 2 hari, 2 hari aja bro, gue bilang gitu. Gue butuh HP-nya ini, gue udah tunggu 1 bulanan tapi nggak ada perubahan apa-apa. Tinggal tunggu paling lambat tuh 2 hari atau 3 hari katanya gitu. Terus dalam gue diemin aja, setelah 3 hari, nggak sampai 3 hari, dia chatting gue, Kak coba HP-nya di restart katanya gitu. Gue restart, ternyata belum bisa. Kata dia, Kak coba di restart lagi katanya. Di restart, gue restart lagi, ternyata ada sinyal. Teman 2 yang paling ini sih, beli HP itu udah mahal-mahal ternyata beli itu. Oke, buat pelajaran kalian, pelajaran gue juga sih, pelajaran buat gue juga. Terus kalian juga harus kayak beli handphone itu harus hati-hati. Nggak cuman iPhone doang, Samsung pun sama, semua merek HP tuh sama. Teman gue itu kan dia kerja di negara Kamboja, dia bawa HP ke sini itu merek Samsung apa gitu. Dia beli resmi sana gitu, resmi negara itu. Ternyata 3 bulan sama kejadiannya kayak gue dan dia, unlock itu 400.000. Makanya kayak harus hati-hati kalau beli HP sekarang, buat pelajaran buat kalian ya. Oke, udah itu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa membantu kalian gitu. Dan hati-hati juga buat beli handphone itu harus kayak gimana gitu. Oke, dan kalau yang mau bertanya silahkan follow Instagram gua. Ini Instagramnya, lewat DM aja. Nanti insya Allah kalau misalnya, kalau di komen kayaknya gue jarang buka YouTube sekarang karena gue sibuk kerja. Jadi di Instagram aja, oke? Gue Basyaya Ahmad mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dah.